Di sekolah sihir Alexia, para murid sedang mempelajari ramuan. Profesor Felix sedang mempraktekkan cara membuat ramuan kejujuran. Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik. Ramuan kejujuran ini lumayan sulit dibuat. Thomas! Iya, Profesor. Perhatikan. Nah, tugas kalian adalah catat apa saja bahan-bahan yang tadi aku masukkan ya. Thomas, apa kau mendengarkanku? Profesor, aku rasa ruangan ini berhantu. Tiba-tiba aku mendengar bisikan. Tidak ada bisikan apapun, Thomas. Tuh, barusan suara itu memanggilku. Kalian dengar tidak? Tidak, Thomas. Aku tidak dengar apapun. Di tengah malam, Thomas terbangun. Dia berkeliling asrama. Sungguh, aku mendengar seseorang memanggilku. Thomas pun mencari dan terus mencari berkeliling asrama. Tiba-tiba kalungnya terasa panas. Thomas! Thomas! Tolong! Tolong! Siapa itu? Snow? Iya, Thomas. Hutan dalam masalah. Tolong kami. Hutan kini bersedih. Apa? Hutan bersedih? Aku akan menolongmu. Thomas lalu membangunkan Haris. Dia menceritakan semuanya. Kini mereka menyusup ke perpustakaan di tengah malam. Tentu saja, murid-murid dilarang berkeliaran jika sudah waktunya tidur. Tapi tidak ada pilihan lain, Alia yang ikut terbangun juga ikut ke perpustakaan. Mereka kini sedang mencari buku-buku petunjuk tentang hutan yang bersedih. Aku rasa kita harus ke hutan. Apa? Kita pasti tidak diizinkan. Tidak apa-apa, Thomas. Kita menyusup saja keluar. Apa? Bagaimana jika kita dihukum? Ini demi Snow, Thomas. Tidak ada waktu untuk meminta izin ke profesor. Aku akan menulis surat di kamar. Berjaga-jaga jika mereka mencari kita atau mereka ingin membantu kita. Baiklah. Kita butuh kristal teleportasi yang ada di ruangan kepala sekolah. Ayo, tunggu. Aku akan membawa beberapa ramuan penyembuh dan sedikit perbekalan untuk kita. Jaga-jaga jika kita terluka atau kita lapar. Thomas, Alia, Haris, kalian datang. Snow pun menjelaskan apa yang terjadi. Hutan kini menjadi sedih karena kehilangan kristal tawa. Tanpa kristal itu, hutan akan menjadi sedih. Tanaman layu dan para peri kehilangan kekuatannya. Thomas, Alia, dan Haris pun berjanji akan membantu Snow. Kini mereka menyusuri hutan untuk mencari petunjuk menghilangnya kristal tawa. Mereka terus berjalan dan Snow tampak lemah. Tapi dia tetap berusaha mengingat-ingat petunjuk-petunjuk tempat beradanya kristal tawa itu. Kristal tawa berada di gua kuno. Gua itu dijaga sihir-sihir kuat. Aku tidak mengerti mengapa ada yang bisa mencuri kristal tawa. Tapi aku pastikan yang mencuri kristal adalah makhluk yang sangat kuat. Pagi telah tiba. Alia yang telah menyiapkan perbekalan membagikan roti lapis. Saat selesai makan, tiba-tiba ada kabut yang menyelimuti mereka. Kabut itu sangat pekat hingga sulit untuk melihat. Snow mengayunkan tongkatnya dan perlahan kabutnya pun lenyap. Kini mereka telah tiba di depan gua. Sihir perlindungannya sudah tidak ada. Ayo masuk. Dan mereka pun masuk. Mereka kini telah masuk ke gua. Gelap sekali di sini. Snow mengacungkan tongkat sihirnya dan mengeluarkan cahaya biru lembut. Lalu mereka berjalan lagi. Tiba-tiba Thomas tersandung. Aduh.
Tiba-tiba muncullah kilatan cahaya. "Pergi dari sini! Siapa kau? Apakah kau pencuri kristal?" Kilatan cahaya itu muncul lagi dan menyerang mereka. "Hati-hati teman-teman!" Mereka pun berhasil menghindari kilatan itu. Sebelum kita lanjutkan, kalian gunakanlah tongkat ini. Ini tongkat peri. Di sini tongkat peri lebih kuat dari tongkat sihir kalian. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di depan sana terlihatlah seseorang yang berdiri di dekat kristal, seperti menyerap kekuatan kristal itu. Cahaya kristal tawa kini telah melemah. "Hei, berhenti!" Pencuri itu tetap tidak berhenti. Snow mengacungkan tongkatnya. Alia, Haris, dan Thomas juga. "Serang dia, teman-teman! Serang dia!" Tetapi sayangnya pencuri itu menggunakan sihir perisai. Jadi serangan mereka tidak mengenainya. Tapi mereka tidak menyerah, mereka terus menyerang. Pencuri itu hampir selesai menyerap kekuatan kristal dan Snow sudah sangat lelah. Kekuatannya hampir habis. Akhirnya perisai sang pencuri mulai retak. Serangan mereka mengenai pencuri itu. Pencuri itu terpental dan dengan marah ia mengacungkan tongkat sihirnya ke Snow. Snow terpental dan tidak bisa bangun lagi. Lalu ia menyerang Alia, Haris, dan juga Thomas. Kini mereka semua tidak bisa bergerak. Lalu pencuri itu mendatangi mereka. "Teman-teman, tenang ya. Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku hanya membuat kalian tidak bisa bergerak. Kecuali si peri itu. Ini adalah balasan kebaikan kalian kepadaku. Selamat tinggal."